ini tempatnya asri sekali, suka tempatnya. Masih yang punya tempat. Nama saya Nur Haida, orang tua saya namanya Haji Sarujin. Saya lahir di Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Usia saya sekarang mungkin berjalan di angka 5-6 tahun. Alhamdulillah, anak saya 6, cucu saya sekarang baru 7 orang. Itu baru tamat angkatan, mungkin foto kuma agak patah kan, tamatan 86, angkatan pertama SMA 2, SMA Negeri 2 Bima, yang ijazah pertama SMA Negeri 2 itu kami, angkatan kami 86. Saya dulu lama di Lombok, tamat SMA saya tapi tidak lulus. Karena pengganti guru, kalau guru tidak masuk biasanya saya yang maju di depan catat, karena zaman dulu tuh buku-buku tuh kita turun temurun. Waktu punya zaman sekarang yang tiap tahun ganti ganti bukunya. Kalau dulu mungkin bisa orang bincang-bincang sih buku itu kita belajar gitu. Ya perih lah kita ini. Bapak saya seorang guru, kepala sekolah, kalau nggak salah keliling Kecamatan Sape itu jadi kepala sekolah dulu. Kakek ya nah gitu aja. Nah 86 saya di Lombok, nggak lulus di Unram. Saya sempat masuk di salah satu swasta universitas di sini, tapi saya hanya kuliah 3 bulan. Sambil saya dulu masih les kayak ngetik, les bahasa Inggris, terus kita bekal ijazah itu kita bisa ngelamar dari kantor ke kantor swasta. Saya sempat jadi resepsionis juga di salah satu perusahaan swasta dulu. Apapun itu kita lakukan agar bisa menghasilkan duit. Karena saya bersaudara 9 orang. Sekarang alhamdulillah pengalaman pelajaran hidup saya tuh karena panjang ya, saya nggak perlu pahit, getir, nangis darah. Banyak hal yang sudah saya rasakan di kehidupan ini. Asam garam, jatuh bangun tuh biasa, tapi kalau mau sukses harus kuat. Biasa kok, badai, apapun ujian itu, kalau kita kuat, kita bisa melewati itu. Nggak ada ujian itu yang nggak bisa dilewati, pasti. Jadi saya sekarang berada di sini nih nggak begitu aja ngelewatin. Pernah saya dihabiskan, dinolkan sama Allah itu. Benar-benar dibersihkan. Apa yang saya dapatkan? Ilmu ikhlas. Tapi begitu kita ikhlaskan itu, Allah kasih rezeki. Dibuka pintu rezeki itu saya lebar-lebarin. Allah kocorkan, bukan dikasih tetesan, tapi kencang. Dibuka kerannya sama Allah. Tapi kita harus combine. Yang paling saya jaga di kehidupan ini adalah adab. Adab dan etika itu tidak boleh lepas dari kita. Itu yang saya jalankan di keseharian ini, yang dididik oleh orang tua saya. Dari kecil kami ber9 bersaudara. Kebetulan 7 orang tuh perempuan semua. Adik saya yang laki itu bungsu, jadi kami udah gede dia baru lahir. Kalau kakak saya yang laki yang nomor 3 itu dia meninggal masih usia 1 tahun kalau nggak salah. Jadi saya juga nggak pernah. Jadi yang hidup tuh yang 7 orang perempuan itu sama yang bungsu laki. Orang tua saya kepala sekolah berapa sih gaji guru zaman itu. Tapi beliau tuh tidak mendidik kami dengan banyak kata-kata, tapi selalu mendidik kami dengan perbuatan. Bapak saya itu mungkin orang paling ramah di Sape itu. Jadi kalau beliau bawa motor, itu setiap ada orang duduk itu banyak pendidikan yang sangat berkesan buat saya. Selalu beliau pelankan dulu suara motornya itu, dia bawa salam, assalamualaikum. Entah apa itu, kalau ketemu orang juga beliau pasti salaman sama orang. Dimanapun dia berada, entah itu di mall. Kalau saya ajak ke Jakarta ketemu orang di mall itu dia pasti bawa salam, assalamualaikum, salaman. Itu yang, dan saya itu terapkan di keseharian saya. Nggak perlu kita sombong dengan apa yang Allah titipkan
pada kita saat ini, karena apa yang Allah titipkan itu bukan milik kita, hanya titipan. Yang saya terapkan di keseharian saya adalah itu. Kita tidak perlu berhitung, urusan dengan Allah. Yakin aja, pasti Allah akan menggantikan dengan yang sebaik-baiknya. Tidak perlu risau dengan rezeki. Nah, saya belajar sambil berjalan. Jadi mungkin saya tidak sempat mendapatkan ilmu di bangku kuliah karena keterbatasan biaya. Saya mengalah untuk adik saya yang harus kuliah karena dia mau jadi guru. Sedangkan saya tidak mau jadi pegawai negeri. Memang dari kecil saya memotivasi diri ingin jadi pengusaha. Saya bilang sama bapak saya tidak mau masuk SPG. Saya ceritain sedikit pengalaman hidup saya. Saya tidak mau masuk SPG, saya mau masuk SMA karena saya dan jurusan itu saya udah mantap. Saya ingin IPS, ekonomi. Saya tidak masuk ke IPA karena saya mau jadi pengusaha. Jadi tidak harus pintar sebenarnya kalau mau jadi pengusaha itu. Yang penting kita cerdas. Pintar itu bisa kita combine. Kita combine ilmu dunia dan ilmu akhirat itu pasti sukses dunia dan akhirat. Kita jadi orang baik aja, insya Allah hasilnya baik dan akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Nah, saya sekarang ini jadi pengusaha beneran. Alhamdulillah standar nasional. Saya pengusahanya mungkin tidak banyak ditekunin orang lain. Saya berasal dari desa tapi saya bergerak di bidang jewelry. Saya pegang diamond. Yang mungkin itu mimpi buat kita, buat kami pun saya mungkin tidak berani bermimpi dulu. Apa yang sekarang Allah titipkan kepada kami itu mungkin mimpi aja nggak berani, apalagi berharap memiliki. Tapi bagi Allah tuh nggak ada yang mustahil. Kita boleh merubah takdir itu bisa kita rubah. Kita sendiri merubah takdir itu sendiri, nggak bisa sama orang lain. Sama dengan hidayah. Hidayah itu hanya milik Allah. Kita sendiri yang harus mencari hidayah itu. Saya sekarang mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI Utusan Daerah Provinsi NTB. Itu terketuk hati karena melihat keprihatinan kita NTB, khususnya Sumbawa, Bima, yang ekonomi kerayaatannya itu sangat-sangat tertinggal dari daerah-daerah lain. Kalau nggak usah bandingkan jauh-jauh dengan Jawa, dengan Lombok aja kita tertinggal. Nah, karena saya pengusaha, mungkin yang saya akan lebih fokus itu di UMKM. Ada banyak yang bisa kita angkat di sana. Karena memang kebetulan juga memang itu bidangnya DPD. SDA itu adalah bidangnya DPD. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh DPD itu sendiri kalau memang benar-benar mau kerja pakai hati. Insya Allah saya niatnya itu tulus karena Allah dan ingin benar-benar membangun daerah kita agar bisa lebih baik. Insya Allah di sini saya tidak mencari materi dunia karena bagi kami udah beres dengan diri sendiri. Insya Allah saya maju ini benar-benar ingin memajukan daerah kita yang bisa paling tidak setara dengan daerah-daerah lain. Banyak hal yang bisa kita angkat dari daerah kita itu. Misalnya bawang merah, jangan sampai keluarnya capnya Brebes padahal bawang merah dari Bima. Itu kita bisa perjuangkan. Lobster, jangan keluarnya capnya Bali padahal lobster kita dari Bima. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kebetulan saya juga di pusat itu bergaul dengan orang-orang itu, bisa kita bawa ke sini, bisa kita tarik mereka jadi investor daerah kita. Tapi ya itu keamanan daerah kita harus kita jamin dulu. Insya Allah sih kalau anda bojornya luar ngahi laon. Nah sekarang anda itu minta dukungan dari anak-anak ini dari hati yang paling dalam, meminta dukungan secara real. Mudah-mudahan kan kalau misalnya milih mudah-mudahan patah yang belum jelas sepak terjangnya kan ini kalau memilih do yang bisa diajak bicara insya Allah amanah. Nah, itu sih yang
saya minta terus adik-adik mahasiswa jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa. Mau jadi sukses itu kita sendiri yang menentukan. Pilihan itu ada di tangan kita. Mau jadi siapa, mau sukses atau tidak, semua pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Jadi kita combine-kan ilmu dunia dan ilmu akhirat itu, hubungan manusia dengan Allah itu kita combine. Itu insya Allah bisa sukses. Jangan pernah menyakiti hati orang, baik itu dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Jaga silaturahim, karena saya melakukan itu. Saya sangat menjaga itu kata-kata, lebih baik saya diam. Kalau saya tidak ngerti apa yang ini, saya lebih baik diam. Di dalam pergaulan di Jakarta, kebetulan saya gabung di banyak organisasi sosial di pusat sana. Saya juga salah satu ketua bidang pengembangan organisasi di salah satu organisasi perempuan di pusat, namanya Perempuan Lintas Profesi Indonesia, DPP PPIP, ketuanya Bunda Indah Surya Dharma Ali. Saya salah satu ketua dan saya sendiri orang NTB. Di komunitas sosialita juga saya orang yang diperhitungkan oleh orang-orang di pusat itu. Karena apa? Saya menjaga hubungan baik. Saya tidak pernah membawa dagang, padahal itu orang yang komunitas sosialita itu orang-orang yang duitnya nggak ada serinya. Saya tidak pernah membawa dagangan saya di komunitas itu. Saya tidak pernah menawarkan produk saya dimanapun. Saya karena apa? Saya menjaga silaturahim. Kalau memang ada yang serius, mereka akan datang ke galeri kami. Alhamdulillah galeri kami baru dibuka lagi yang ketiga. Jadi ada 3 galerinya. Dan perhiasan yang kami jual diproduksi di Turki sama di Korea. Tapi kita juga ada kantor perwakilan di Hong Kong. Saya juga kerja menggandeng perusahaan jewelry terbesar se-ASEAN namanya Taifuk. Jarang orang bisa masuk di situ. Yang saya pesan sama adik-adik, tolong jaga amanah, jaga kejujuran. Karena apapun itu tidak usah gosar dengan rezeki. Kalau kita jujur, kalau kita menjaga itu, rezeki itu akan memang tidak mudah. Pasti akan, untuk menjadi orang baik itu nggak gampang. Untuk menjadi orang yang jujur itu juga nggak gampang. Pasti banyak ujiannya. Untuk menjadi orang sukses itu nggak mudah. Banyak, kalau batu-batu cadas itu bukan kerikil-kerikil lagi. Kalau saya bilang batu-batu cadas, kalau bukan ombak biasa lagi, tapi badai yang akan menghantam kita. Allah biasanya uji tuh. Kalau ujian buat saya mungkin kalau saya ceritain panjang, karena tidak semua orang Allah percayakan untuk diuji sebesar itu. Hidup saya sekarang adalah hidup untuk yang kedua kali. Saya pernah dikarungin, saya udah pernah diikat seluruh, terus dilakban seluruh badan saya, terus dimasukin karung. Hidup saya sekarang ini adalah hidup untuk kedua kali. Jadi kalau urusan dengan mau mafia tanggung-tanggung, kalah. Jadi alhamdulillah saya bisa melewati semua ini. Jadi yakinlah, selama kita jadi orang baik, banyak berbuat baik, pasti banyak doa-doa juga akan nyampe kepada kita. Allah itu pasti selalu ada untuk kita. Di saat kita membutuhkan, Allah akan menunjukkan kekuatannya. Dia bisa mampu membolak-balikan hati orang-orang yang sudah perintah untuk perintahnya saya tuh harus mati. Gitu. Di sini udah pistol, di sini pisau. Orangnya algojo, udah pakai baju, udah gitu. Saya juga udah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya minta sama Allah. Saya bilang sebelum benda tajam itu menyentuh kulit saya, biar saya tidak merasakan sakit, harap tolong cabut nyawa saya. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Ini adalah salah satu ujian yang sangat-sangat berat buat saya, tapi alhamdulillah semua itu bisa dilalui. Saya trauma masih sampai sekarang, cuman setahun saya dikawal dan itu lebih merasa lebih dekat lagi sama Allah, bahwa apa yang sekarang ini adalah hanya Allah yang, kalau hidup saya hanya untuk Allah, Allah lagi dan Allah lagi.
rezeki Allah yang ngatur. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya saya cerita ini itu. Tapi saya sudah bergetar badan saya jadi nggak lagi saya. Makasih banyak. Mohon dukungannya adik-adik. Tanya jawab, tanya jawab, Ya, tanya jawab. tanya jawab ya sekarang. Tanya jawab. Ayo, Silakan, silakan adik-adik mahasiswa. Daerah mau di sini nggak? Ada bicara ya. Nanti kita banyak ada ini, tapi saya nggak mau, bukan tipe orang yang banyak janji. Ya, ada Silakan Lala bertanya. bicara. Iya, iya. Mau bertanya maju.